Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Riz. Ya, di sini saya Kang Riz ingin berbagi lagi kepada teman-teman hasil dari eksperimental ya. Jadi di sini saya berbagi mengenai studi kasus Microsoft Excel ya teman-teman ya. Untuk video kali ini dan ini masuk ke playlist studi kasus teman-teman. Dan untuk judulnya sendiri ini adalah merupakan studi kasus di mana kita bagaimana caranya mengatasi error untuk format average ya untuk formula average di Excel ketika melakukan perhitungan average. Nah, kemudian muncul error div seperti ini teman-teman. Dan kebetulan ini adalah pertanyaan dari grup sebelah teman-teman ya. Eh, Orang luar negeri sih ini di sini yang bertanya seperti ini. Sebenarnya sih kondisi ini cukup simpel ya teman-teman ya. Bagaimana kita mengatasinya untuk kasus seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, dari seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk kondisi kasusnya itu di mana ketika nilai range untuk tes ini teman-teman itu kosong, sehingga untuk average-nya itu menghasilkan nilai error. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal ini, gampangnya itu kita bisa pergunakan fungsi atau formula if error ya teman-teman ya. Jadi ketika modelnya seperti ini kita gunakan if error, ya. Kemudian untuk nilai errornya kita ganti dengan blank teman-teman ya. Ganti dengan blank, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Namun, ya pada case tertentu ada kondisi di mana jika nilai yang di sebelahnya ini kan kita ngitung range-nya itu dari G ya ke N, kemudian di fungsi F ya sorry di kolom F itu ada datanya teman-teman. Nah si Excel biasanya itu menjadi error untuk formula dan dia karena dia merekomendasikan untuk formulanya itu update ya ke sampingnya teman-teman. Jadi inginnya Excel tuh bahwa di sini masih ada yang bisa dihitung loh gitu kan untuk datanya gitu ya sehingga dia merekomendasikan untuk melanjutkan range-nya. Namun di sini saya tidak ingin seperti ini teman-teman. Jadi tetap saya ingin range-nya bertahan di sini ya. Nah, tapi di sini ada error gini gitu ya. Nah, teman-teman sih sebenarnya kalau cara gampangnya itu bisa kita ignore saja errornya. Cuman capain ya ketika ada yang error lagi, kita misalnya ke bawah ada yang error lagi, kita mesti ignore lagi gitu teman-teman. Jadi ini menghambat apa ya mengganggu lah istilahnya kalau saya pribadi ya mengganggu dan ini sebenarnya ada caranya kita bisa memanfaatkan formula pada Excel juga untuk mengantisipasi ini dan caranya seperti apa? Jadi caranya adalah seperti ini teman-teman. Ini kita delete dulu ya teman-teman ya. Nah, kita gunakan namanya formula validasi, teman-teman ya. Formula validasi itu apa? Jadi itu adalah formula percabangan ya. eh, Pakai if ya intinya mah. Jadi kalau pakai if kemudian kombinasikan dengan formula perhitungannya itu bisa menghilangkan kondisi error tersebut, teman-teman ya. Caranya seperti ini ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini if ya, kemudian untuk logical testnya di sini saya menggunakan fungsi sum untuk menghitung ya. Teman-teman bebas bereksperimen dengan formula yang lainnya. Cuman di sini yang saya coba implementasikan dan menggunakan sorry bukan fungsi sum tapi sum if ya teman-teman ya. Fungsi sum if di mana untuk sum if ini dia melakukan validasi teman-teman ya. Jadi validasinya itu seperti ini. Jika sum if jika perhitungan yang kita tentukan kriterianya di sini ya dari G3 sampai ke N3 itu kriterianya adalah tidak sama dengan blank teman-teman ya. Jadi kalau menuliskan kriterianya untuk tidak sama dengan, maka teman-teman tuliskan modelnya seperti ini ya. Jadi di fit dulu dengan kutip dua, kemudian ada apa namanya itu tanda tidak sama dengan. Nah, artinya yang kutip dua yang satunya lagi ini yang di dalam itu artinya blank gitu ya. Artinya blank dan untuk sum rank ini sebenarnya opsional teman-teman. Kalau ada beberapa range yang memang berbeda dari range-nya itu bisa diimplementasikan. Nah, karena opsional ini karena saya cuma buat validasi doang, tidak perlu dituliskan teman-teman ya. Kita langsung saja ke eh, nilai logical testnya. Nah, ini untuk logical testnya itu jika hasil dari itu lebih dari nol, maka nah nilai keluarannya adalah ini teman-teman ya, average ya. Jadi average ya. Ini bisa juga tambahkan if error untuk mengatasi errornya lagi teman-teman atau bisa juga if errornya ditambahin di ujung sini supaya semua if error teratasi ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin kita coba dulu average begini aja teman-teman ya karena sudah diatasi ya untuk kondisi di mana nilainya ketika kosong itu diatasi dengan ini teman-teman. Kita average, kemudian untuk number of rank-nya ini kita pilih ya untuk kita rata-ratakan, kemudian kita tekan, kita kurung buka dan jika kurung tutup sorry dan jika nilainya salah maka kita isikan blank. Nah ini untuk kondisi mengantisipasi pengganti if errornya teman-teman.
kita enter, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dan tidak ada omit adjacent cell seperti tadi teman-teman ya. Sehingga untuk kalau kita isikan misalkan di sini 90 atau saya pakai begini saja teman-teman biar cepat ya. Run between antara mungkin 60 sampai 100 ya. Kita isikan seperti ini. Nah, maka tidak akan ada lagi adjacent cell ya, atau kita mesti ignore error lagi ke teman-teman ke bawahnya gitu ya. Ini sebagai alternatif ketika kita menggunakan if error dan di sampingnya ada data yang lain teman-teman ya. Ini kalau kita tarik sorry rumusnya ke bawah, ini tidak akan ada terjadi error. Dan misalkan kalau kita kosongkan, ini saya buat dulu post value ya. Nah, ini saya buatkan dulu nilai, menjadi nilai mati ya. Ini ketika kita kosongkan, nah maka dia akan menghitung sesuai dengan nilai average-nya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh bereksperimen sendiri ya. Untuk filenya saya share di link deskripsi, yang mudah-mudahan bagi teman-teman yang memiliki kasus yang sama itu bisa menjawab ya dari permasalahan model-model seperti ini. Ini untuk average biasanya kalau saya disesuaikan ya untuk desimalnya, yaitu di 1 atau di 2 bebas ya, itu atur-atur aja. Misalnya kalau kita kopikan lagi ke bawah seperti ini ya, ini tidak akan berubah ya untuk formula average spelling di sini ya. Gitu. Dan kalau kita tambahkan di sini misalkan tanggal, dia juga tidak akan ada error. Itu sih. Mungkin sekian ya untuk pembahasan studi kasus ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada masukan dan saran yang lebih expert lagi atau lebih advance lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.